Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 11:30 PM ya, yang mana di daerah Changhua, daerah bawah, suhunya sekarang 19 derajat Celcius. Jadi agak sedikit panas dan sedikit dingin ya. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 508. Jadi turun banget ya. Sekarang cuma 508. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang nggak tahu, kadang kita menerima berita yang kadang seperti ini, kadang seperti itu. Baru datang kemarin yang masalah keberangkatan, Taiwan katanya buka. Sekarang ini beritanya malah Indonesia kembali menunda pertemuan dengan Taiwan, bahas Jirokos. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Suara BMI. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, Wang Anpang, hari ini mengatakan bahwa pemerintah Indonesia kembali menunda pertemuan virtual yang akan membahas kebijakan Jirokos. Wan Ampang mengatakan pertemuan virtual tersebut rencananya akan diselenggarakan besok tanggal 29 Maret. Namun, lanjut Wan Ampang, hari ini perwakilan Taiwan di Indonesia memberikan laporan bahwa pertemuan itu dibatalkan dan ditunda kembali. Gimana ini Indonesia kok katanya mau pertemuan malah dibatalkan lagi? Itu gimana? Coba komentar teman-teman semua. Adapun mengenai kapan pertemuan mendatang dilaksanakan lagi, akan diberitahu menyusul secara terpisah. Pembatalan kali ini merupakan pembatalan yang kedua kalinya. Sebelumnya, Indonesia juga pernah melakukan pembatalan, yaitu pada tanggal 14 Januari lalu. Sebagaimana diketahui, pada bulan Juli tahun 2020 lalu, Kepala BPTMI secara sepihak mengumumkan adanya peraturan tentang biaya penempatan PMI akan dibebankan kepada majikan atau kebijakan Jirokos. Menurut BPTMI, kebijakan tersebut rencananya akan berlaku awal Januari 2021. Akan tetapi, banyak majikan di Taiwan yang menentangnya. Nah itu dia, meski ditentang lah Taiwan kok. Kemudian kedua belah pihak melakukan pertemuan perdana secara virtual pada bulan Desember lalu. Namun dalam pertemuan pertama tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan rencananya akan diadakan pertemuan kedua kalinya pada 14 Januari. Sehari sebelum pertemuan berlangsung, BPTMI membatalkannya dengan alasan belum persiapan atau belum selesai. Akan tetapi, pada 16 Januari BPTMI mengumumkan bahwa pelaksanaan kebijakan Jirokos ditunda hingga pertengahan Juli tahun ini. Nah itu dia, jadi sebenarnya ya, segala sesuatu yang udah direncanakan,
yang udah dirancang. Padahal kalau Taiwan tuh udah standby ya, tinggal kapan dan di mana tempat udah standby. Cuman Indonesianya kok malah dibatalkan lagi, padahal dia sendiri yang udah bikin perjanjian ya, tapi kok dibatalkan lagi. Ini kayaknya ada sesuatu gitu loh. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Coba komentar kalian ya, khususnya para CPMI. Beritanya seperti ini ya. Dan sebelumnya saya kasih tahu, emang kemarin-kemarin kan beritanya yang katanya Taiwan udah buka, yang katanya pemberangkatan minimal satu hari cuman kurang lebih 40 orang. Ada lagi beritanya katanya udah ada yang terbang ke Taiwan tiba-tiba terkena virus, tapi bukan corona ya, ya emang kena virus. Tapi yang anehnya kok pemberitahuan atau berita penerbangannya itu langsung nggak ada gitu. Tiba-tiba ada berita katanya TKI udah nyampe Taiwan positif. Jadi kan kayak aneh banget gitu loh. Dan sekarang juga malah beritanya Indonesia kembali menunda pertemuan dengan Taiwan, bahas Cirokos. Ini sebenarnya beritanya yang benar yang mana saya pun kurang tahu, tapi yang pasti semua berita itu benar ya, karena emang apa adanya dan kemungkinan emang seperti ini prosesnya. Jadi untuk teman-teman diharap bersabar aja ya, mungkin ditunda atau mungkin belum dilaksanakannya, emang mungkin ada sesuatu yang belum lengkap atau mungkin belum pas waktunya ya, karena para pejabat kita juga tentunya lebih berhati-hati ya, tidak sembarangan ngambil keputusan atau mungkin untuk melaksanakan sesuatu itu harus secara terperinci dan harus lebih ekstra hati-hati. Jadi mungkin dengan ditundanya itu mungkin belum siap atau mungkin gimana, kita pun tidak ngerti ya. Yang penting pada teman-teman yang udah standby, maksudnya udah semua udah siap ya, dari pasporan atau mungkin ID atau semuanya udah ready, persiapkan diri aja. Mana tahu nanti tiba-tiba ada panggilan untuk langsung bisa terbang, jadi bisa langsung terbang ya. Karena kadang keputusan-keputusan seperti itu mendadak banget ya. Kayak kemarin tiba-tiba aja katanya TKI udah nyampe Taiwan, terkena apa itu, penyakit apa sih yang kena malaria ya, tapi bukan corona ya. Itu pun kok berita yang secara realnya ya, keberangkatan nggak ada, tiba-tiba katanya udah nyampe Taiwan. Ya itulah, maka kadang informasi itu kalau kita telat sedikit kita akan heran ya, oh kok tiba-tiba nih, padahal mungkin itu emang udah ada, cuman kita telat atau mungkin ketinggalan berita ya. Makanya untuk teman-teman yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya ya. Jadi biar selalu tahu berita-berita terbaru dari Suara TKI ya. Jadi perkembangannya itu berurutan gitu loh. Nanti kalau seumpama sekarang beritanya ini, terus padahal ada berita lagi nggak tahu, tahu-tahu ada berita yang keduanya, lah kok beritanya gini, yang itunya belum lah, padahal udah keluar, cuman karena tidak tahu akhirnya kan aneh, kaget gitu kan. Sebenarnya beritanya kan emang udah ada. Makanya untuk selalu ikuti terus Suara TKI agar banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan ya. Oke, sampai di sini dulu dari saya, dari Suara TKI. Saya Roni Saputra, Suara TKI.